ada kaidah bahwa satu lafaz dijelaskan oleh lafaz-lafaz yang lain, ya. Cuma sayang orang-orang yang sudah terjebak kepada tajsim, menjisimkan Allah. Hadis yang man rabbuki itu didhaifkan nama dia. Hadis yang atas hadina itu didhaifkan sesukanya. Padahal rawinya nggak jauh beda, rawinya beda-beda tipis lah, ya. Ada mudalis, di sini juga ada mudalis, di sini ada muskil, di sini ada muskil, tapi orang-orangnya masih siqah. Baik. Lalu mazhab keduanya apa? Watsani ta'wiluhu bima yaliqu bih. Nah, ini teman-teman pasti kaget ini. Imam Nawawi mengatakan mazhab kedua adalah mentakwilnya sebagaimana layak baginya. Artinya, manhaj ulama ahli hadis ada dua. Ada ulama ahli hadis yang menyerahkan maknanya kepada Allah, ada yang mentakwil. Ma huwa ta'wil? At-ta'wil sarful lafzi min ma'ana az-zahir ila ghairihi. Jadi mentasrif, memalingkan makna dari makna yang zahir ke makna yang tidak zahir, artinya ihtimal. Dan itu banyak sekali. Ada berapa makna aina dalam bahasa Arab? Banyak sekali, ya. Aina bisa berarti manzilah, posisi, kemuliaan, ya. Nah, nanti kita coba lihat. Apa kata beliau? Faman qala bihadza qala kana al-murad imtihanaha hal hiya muwahhidah tuqirru bi anna al-khaliq al-mudabbir al-fa'al huwa Allah wahdah. Jadi maksud hadis ini menurut orang yang menggunakan manhaj ta'wil, bahwa Nabi sedang ingin mengujinya. Jadi imtihan, mengujinya. Apakah dia meyakini Allah itu satu, Maha Esa, atau Allah itu banyak seperti tuhan-tuhan berhala yang ada di bumi. Maka kalau disebut di langit berarti satu, gitu. Ya. Wa huwa alladhi idza da'u da'i istaqbala as-sama' kama idza shalla al-musalli istaqbala al-qiblah. Ini tidak problem sebenarnya. Kenapa? Kalau orang doa kan tangannya ke atas. Kalau sholat ke Ka'bah. Apakah kemudian kita meyakini Allah di suatu arah? Nah, itu sederhananya, ya. Walaysa dzalik. Tapi tidaklah demikian. Li'annahu laysa munhasran fis sama' kama annahu laysa munhasran fi jihatil Ka'bah. Allah itu tidaklah munhasir, ya, terbatas oleh suatu tempat di langit atau di satu arah di Ka'bah. Jadi sebagaimana Allah tidak bertempat di Ka'bah, begitu juga tidak bertempat di langit. Itu maknanya lebih kurang. Ya. Kenapa? Nah, ini banyak orang yang tidak tahu, menganggap ini tidak ada kalam seperti ini, padahal kalam ini ada. Apa itu? Bal dzalika li anna sama qiblatud da'in. Karena langit itu kiblat orang berdoa. Kama annal ka'bata qiblatul musallin. Ini nas ada dan diriwayatkan dari Imam Qadhi Iyad, ya. Jadi teman-teman semua, kalam ini kalam muhaddis. Sedangkan hari ini ada orang yang tidak sepakat dengan kalam ini, dikira langit kiblat doa, Ka'bah kiblat salat, itu perkataan yang sesat, bukan ahli hadis, bukan salaf. Lalu ternyata ada di kitab ahli hadis. Kira-kira begitu. Gimana kira-kira? Artinya ini justru salah satu mazhab ahli hadis. Oleh karena itu teman-teman semua, ahlul hadis la yantahiju manhajan wahidan, mazhaban wahidan. Ahli hadis itu bukan bersatu mazhab. Ahli hadis itu banyak mazhab. Karena hadis itu mazhabnya perbedaannya paling yang orang tahu mungkin sanad, matan. Enggak, ternyata ketika muhaddis itu dia belajar akidah, dia belajar fikih, maka akan ketemu mazhab-mazhab yang beragam. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu disebutkan di sini, ya, auhiya min abratil awsan al-abidin, yang kita sebutkan barusan, falamma qalat fis sama alima annaha muwahhidah wa laysat abidatan lil awsan. Ketika si perempuan mengatakan di langit, dia menunjuk ke langit, mengisyaratkan ke langit, maka Nabi tahu bahwa si perempuan bukanlah musyrik, tapi dia mempercayai bahwa Allah itu satu, gitu. Nah, lalu dikatakan di sini
Qala al-Qadhi Iyad, la khilafa bainal muslimin. Jadi kata Qadhi Iyad, tidak ada khilaf antara umat Islam, qatibah. Enggak ada khilaf baik ulama yang dahulu, sekarang, faqih, muhaddis, mutakallim, ahli kalam, munazzar, pemikir, muqallid, bahwa ayat dan hadis yang fis sama ini seperti ayat amintum man fis sama yaksifa bikum. Ini man fis sama ini apa nih maknanya gitu. Beliau mengatakan wa nahwu laysat ala zahiriha. Jadi mereka sepakat bahwa ayat dan hadis ini tidak boleh difahami secara zahir sekilas. Bal muta'awwalah, ya. Namun boleh ditakwil. Ini masih panjang ini, ya. Lalu dikatakan di sini ta'awwala fis sama. Makna kalimat fis sama ini akan ittirab dengan kalimat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa 'alal arsy. Arsy itu di atasnya langit. Ala. Kok disebutkan fi? Maka di sini harus ditakwil. Kenapa? Terjadi benturan makna dengan ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Maka kalaupun mau pakai alas sama. Jadi fi huruf jar itu mewakili makna huruf jar yang lain, itu ala. Dan itu satu kaidah yang sudah masyhur di kalangan ahli nahwu. Jadi fis sama yakni alas sama. Dan teman-teman semua, baik Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun kelompok-kelompok yang lain, Thahawiyah, itu sepakat mengenai uluwullah, Allah Maha Tinggi. Nggak ada yang menolak Allah Maha Tinggi, Allah istawa al-arsy. Tidak ada satupun yang nolak. Tapi tidak ada yang menerima di kalangan ulama Ahlus Sunnah bahwa tinggi itu tinggi arah. Kenapa? Arah itu sifat dari benda. Allah kan bukan benda. Maka kalau disebut tinggi, bukan tinggi benda, kira-kira begitu, ya. Kemudian dikatakan di situ, wa man qala min duhama'in nuzzar wal mutakallimin wa ashabil tanzih binafyi al-haddi wa istihalati al-jihah fi haqqihi subhanahu wa ta'ala ta'awwaluha ta'wilat bihasabi muqtadaha. Jadi ada ulama-ulama yang ahli tanzih, mereka kemudian menolak al-had dan jihah, had batas dan jihah. Ini penting sekali. Lalu kemudian di belakangnya ada taqif dan tashkil, ya. Kalau ditambahkan qala wa ya laita sya'ri, ya, sya'ri mal ladzi jama'a ahlus sunnah wal haqq kulluhum ala wujubil imsak anil fikri fi dzat kama umiru wa sakatu li haratil aql, ya. Jadi maksudnya, bukankah kita dilarang untuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan Allah bertempat di mana, itu termasuk bagian dari memikirkan zat, ya. Maka dikatakan di situ wattafaqu ala tahrim at-takyif wat tashkil, ya. Maka mereka sepakat bahwa Allah mustahil disifatkan dengan takyif. Dan takyif kita sudah jelaskan kemarin, yaitu cara, ya, wat tashkil dan bentuk. Sampai akhir kalimat nanti ini bisa kita baca sendiri, ya. Silakan nanti ditampilkan oleh teman-teman. Kembali ke qaul Imam Nawawi tadi, bahwa ahli muhaddisun, ahli hadis, ketika memahami hadis ini, mereka mempunyai dua mazhab. Mazhab pertama tafwid, mazhab kedua ta'wil. Kita konfirmasi nih ke imam ahli kalam, ahli akidah. Apakah ulama salaf itu mentakwil atau tidak? Ternyata dalam kitab Syahrastani Al-Milal wa Nihal itu disebutkan dalam bagian sifatiyah bahwa salaf itu terbagi dua. Ada yang mereka musbitun, ada yang muawwilun. Musbitun itu sama, nomor satu itu musbitun, jadi menetapkan zahirnya, tapi kemudian menyerahkan maknanya kepada Allah. Dan yang kedua muawwilun. Maka tidak benar kalau salaf tidak mentakwil. Salaf juga ada mentakwil. Dan kita meriwayatkan bahwa Sayyidina Ibn Abbas mentakwil, ya, murid-muridnya beberapa mentakwil, termasuk kepada Imam Bukhari, Imam Ahmad itu mentakwil, tapi takwilnya qarib. Kemudian teman-teman semua, ini hadis, oke, kita anggap dia sahih. Aina Allah, di mana Allah? Kita anggap saja yang man rabbuk, siapa Rabbmu, atau apakah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada yang sembah selain Allah. Anggap saja yang sahih ini dulu.
tidak ada ittirab, tidak ada kontradiksi. Apakah hadis ini bertentangan dengan Al-Quran? Teman-teman semua, kita tahu Al-Quran mutawatir. Apa arti mutawatir? Diriwayatkan oleh jumlah yang banyak sehingga mustahil ada kebohongan, dan dia memfaedahkan qat'i. Qat'i itu pasti, ya. Sedangkan hadis ini, seperti yang saya sebutkan tadi, semua riwayat ini itu bersumber dari Atha ibn Abi Yasar. Jadi kalimat ainallahnya itu bersumber dari Atha ibn Yasar, ya. Atha ibn Yasar inilah kemudian yang periwayat ainallah. Sedangkan di riwayat yang lain ada marrabbuk, ya. Ada satu lagi at-tashhadin. Lalu ini disebut apa? Disebutlah dalam ilmu riwayatnya ahad, bahkan gharib. Gharibnya gharib nisbi. Jadi di tengahnya nanti baru pecah. Tapi sampai ke Atha itu masih satu orang. Yang riwayat ainallah, yang lafaznya ainallah. Maka teman-teman, jika demikian, kalau kita pakai nih zahirnya, Allah benar-benar di langit misalnya, bertentangan dengan Al-Quran. Biasanya kan orang pakai surat Al-Mulk, ya, amintum man fis sama. Tapi coba kita cek misalnya surat Az-Zumar, ya, wasamawat matwiyatum biyaminih. Pernah dengar ayatnya, ya? Dan langit, nah itu pakai jamak, langit matwiyat biyaminih, terlipat, tergenggam dengan tangan kanannya. Ini ayat nih. Ini ayat suci, pasti benar. Kalau hadis itu yang boleh dikritisi adalah rawinya. Nabinya nggak boleh dikritisi. Mengkritisi Nabi kafir. Tapi mengkritisi rawi itu ilmiah. Maka kalau ada orang mengkritisi hadis ainallah, itu proses ilmiah, bukan proses kufur. Apalagi Jahmiyah, seperti yang dituduhkan banyak orang. Ya. Lalu bagaimana nih? Ayatnya mengatakan langit itu digenggam dengan tangan kanan Allah. Nah, kita kan nggak tahu maknanya itu. Sedangkan ini Allah berada di langit. Ini secara harfiah, kalau kita harfiahkan ya, satu digenggam, satu di langit. Gimana tuh caranya? Bentrok nggak? Tanakut nggak? Tanakut. Kira-kira kalau Quran bertentangan dengan hadis, mana yang akan dipakai? Mana yang akan dikuatkan? Quran. Siapa coba yang menguatkan hadis? Ini jadi problem. Nah, kira-kira gimana tuh? Ayat ini jelas ya, bahwa langit itu digenggam dengan tangan kanannya. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan wa kullu yadihi yamin, semua tangannya adalah yamin, kanan. Loh, Allah nggak punya tangan kiri dong? Jangan bayang-bayangin. Ya. Nggak bisa kita melarang orang awam untuk mengimajinasikan ini nanti, dan itu berbahaya. Jadi kira-kira gimana? Berarti kalimat ainallah harus pakai opsi riwayat kedua maknanya. Jadi aina di situ artinya man rabbuk, siapa Rabb kamu. Diperkuat lagi, atashhadina alla ilaha, apa kamu bersaksi tiada yang disembah selain Allah. Teman-teman, riwayat beragam ini ada di Ahmad, ya, ada di Tabrani, ada di Baihaqi, ada macam-macam. Termasuk ainallah itu juga ada di Nasai, ada di Abu Daud, malah lebih dari satu riwayat. Nah, setelah kita lihat dia berbeda dengan yang qat'i dari Al-Quran, mana yang harus mengalah? Kira-kira begitu. Begitu ulama usul mencoba menganalisa dan membandingkan dua riwayat ini. Jadi jangan langsung main bawa-bawa aja, ya. Dan teman-teman semua, Imam Nawawi tidak takut menjelaskan bab ini kalau kemudian disebut Jahmiyah. Tapi sekarang apa kata mereka tentang Imam Nawawi? Imam Nawawi kemasukan akidah Jahmiyah. Imam Nawawi terpengaruh. Apa-apaan kalimat begitu ya? Imam Nawawi itu emang berakidah Asy'ari karena beliau meyakini Asy'ari itu ahli sunnah, dan beliau menyebut para imam-imam Asy'ariyah seperti Baqillani, Ibnu Furuq sebagai ashabuna, ya immatuna, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi setelah kita memahami ini,
dapatlah kira-kira 2 kesimpulan ya. 1, hadis ini tidak hanya diriwayatkan dalam satu redaksi. Ada yang ainallah, marrabuki, dan atasyadin. Maka ini mengundang perdebatan ya. Dan yang kedua, ini yang paling penting, bahwa hadis ini bertentangan secara zahir dengan zahir ayat yang ada di surat Az-Zumar itu. Ya, bahwasannya langit itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih pertanyaan berikut kan jadi repot. Ya, di langit yang mana? Langit banyak. Ya. Dan ini diperkuat dengan syarah Imam Ibnu Hajar, imam ahli hadis, pensyarah Sahih Bukhari, bahwa langit-langit itu ketika Nabi naik ke sana, yang Nabi temui bukan Allah, tapi Nabi bertemu ruh Nabi Adam, Nabi Isa, ya, terus sampai ke Nabi Ibrahim di langit ke-7, ruh para malaikat. Jadi di Sahih Bukhari tidak ditemukan bahwa Nabi bertemu Allah di situ, tapi bertemu siapa? Bertemu ruh suci, gitu. Lalu bertemu Allahnya di mana? Bertemu Allahnya di aras. Tempat bertemu atau mahal Nabi bertemu dengan Allah di aras, bukan berarti Allah di aras. Itu mahal ru'yah, tempat bertemu. Ya. Oleh karena itu teman-teman, di Quran nggak ada kalimat sakinah sama, sakinal ars, yang ada Rabbul Arsyil Azim. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, doa Nabi ketika Nabi sedang ada masalah, la ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Rabbu pencipta. Oleh karena itu, teks-teks yang ada dalam Ibanah, baik yang tahqiq Doktora Fauqiyah ataupun tahqiq-tahqiq yang lain, itu memang harus dikaji kembali. Ya, harus dikaji kembali kalimat yang ada ya sakinah sama, atau yang ditahqiq oleh Syekh Tamimi ya sakinal arsy, atau yang cetakan-cetakan Darul Kutub atau India ya sakinah sama. Semua itu harus kita tahqiq kembali dan kita uji kembali, kok bertentangan dengan teks-teks sebelumnya, di dalam teks itu sendiri berbeda. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman yang melakukan Allah. Syarah tentang hadis ainallah, yang maha benar hanya Allah lebih tahu kebenarannya. Dan mauqif saya memilih tafwid wa taslim, bahwa menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah manhaj yang menurut saya lebih aman, lebih aslam. Tapi kalau ada orang membayangkannya, baru kita kasih opsi takwil. Maka takwil hanyalah makhraj, jalan keluar, opsi kedua, makhraj saninya. Jadi kita yang pertama tetap kita tafwid wa taslim, dan tidak mencari-cari dan membayang-bayangkannya.